Kenapa sih bidang IT sekarang jadi menjanjikan banget? Nah, jadi begini teman-teman ceritanya. Di konten hari ini saya akan bahas lebih detail kenapa bidang IT menjadi bidang yang menjanjikan. Nah, jadi banyak yang nanya di masa pandemi ini investasi apa sih yang paling oke? Ya, investasi pasti banyak banget. Ada investasi emas, ada investasi properti, ada investasi cryptocurrency. Wah, macem-macem banget deh. Dan kalau ditanya apa yang paling menjanjikan, saya juga susah jawab ya. Tapi ada satu hal, investasi yang benar-benar paling menjanjikan. Nah, apa sih itu? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada suatu quotes yang mengatakan begini ya. Jadi quotesnya bilang, investasi paling menjanjikan adalah investasi leher ke atas. Apa tuh investasi leher ke atas? Otak kita ya, atau pengetahuan kita. Nah, disinilah Anda harus tahu nih kenapa investasi untuk pengetahuan itu paling menjanjikan. Karena suatu hari Anda bisa pakai pengetahuan Anda itu untuk kapanpun. Ya, Anda bisa pakai untuk bisnis Anda mungkin, Anda bisa pakai untuk karir Anda, dan lain-lain. Nah, cuma Anda harus pilih dong mau memperdalam bidang apa. Nah, mungkin investasi pengetahuan di bidang IT ini menjadi solusi buat teman-teman semua. Kenapa begitu? Saya mau cerita begini. Sekarang semua perusahaan itu berlomba-lomba mau apa? Mau go digital. Ya, kalau mereka mau go digital secara otomatis, pasti mereka butuh tim IT yang handal. Setuju ya? Oke? Nah, bayangin kalau Anda sudah upgrade skill, ya, investasi uang Anda untuk upgrade skill di bidang IT, otomatis Anda jadi orang yang dibutuhkan. Setuju ya? Nah, cuman bidang IT apa yang mau diperdalam? Ternyata ada 5 bidang IT dan ternyata 5 bidang ini saling berkaitan satu sama lain. Yuk kita bahas lebih dalam ya. Bidang IT yang pertama itu adalah bidang application developer. Nah, jadi kalau perusahaan mau ngembangin suatu sistem digital, yang pasti mereka buat pertama adalah aplikasinya. Di dalam aplikasi sendiri ada 2 jenis. Ada aplikasi web, ada aplikasi mobile. Ya. Nah, jadi kalau Anda ngembangin karir Anda, ngembangin skill Anda menjadi seorang application developer, pasti Anda dicari. Ya. Itu bidang IT yang pertama, application developer. Nah, kalau aplikasinya sudah jadi, aplikasi udah ready, udah canggih banget ya, aplikasi tersebut pasti ditaruh di mana? Pasti ditaruh di sebuah server. Nah, masalahnya gini, percuma dong kalau misalnya kita bikin aplikasi udah canggih-canggih, keren banget, fiturnya gokil banget, tapi aplikasinya nggak bisa diakses. Nah, makanya ada spesialisasi yang kedua, yaitu seorang network spesialis. Nah, tanggung jawabnya network spesialis ini beda, ya, memastikan agar aplikasi yang sudah dibuat bisa diakses secara real time. Nah, dengan bisa diakses secara real time, berarti aplikasi tersebut bisa digunakan terus-menerus untuk pertukaran data, melakukan transaksi, dan lain-lain. Ya, jadi peran seorang network spesialis sentral atau sentral banget? Sentral banget ya. Nah, masuk ke fase berikutnya lagi. Kalau perusahaan sudah kembangin aplikasi web, kembangin aplikasi mobile, ya, networknya sudah dibangun, masuk ke fase yang ketiga. Mereka harus pastikan aplikasi yang sudah dibuat dan infrastruktur yang sudah dibangun itu berjalan secara aman. Makanya ada spesialisasi yang ketiga, yaitu cyber security. Nah, tugas dari seorang cyber security spesialis ini adalah melakukan testing, ya. Jadi mereka akan melakukan penetrasi, mencari celah, kelemahan dari sistem yang sudah dibangun, ya. Nah, kalau sudah ketemu celahnya gimana? Mereka nggak akan eksploitasi, ya. Si cyber security spesialis ini tidak akan eksploitasi itu, tapi dia akan buat report untuk pengembangan yang lebih lanjut, ya. Jadi dia kasih tahu nih, tim developer, ini nih aplikasi lu ada masalah di sini, ya, lemahnya di sisi A, B, C, D, jadi gue bisa ambil database-nya. Nah, tim aplikasi akan benerin, termasuk juga networking-nya, ya. Dari sisi networking, oh ternyata lupa dipasangin apa, lupa dipasangin firewall, ya, sebelum masuk ke servernya dan lain-lain. Nah, itu akan diimprove terus-menerus, ya. Jadi kita udah belajar berapa spesialisasi? 3 ya. Yang pertama apps developer, yang kedua network spesialis, yang ketiga cyber security. Nah,
cyber security ini biasanya nama profesinya kalau di perusahaan disebutnya sebagai security pen tester. Ya, nah jadi kurang lebih begitu. Kalau Anda mau berkarir di bidang security pen tester, minimal Anda harus punya sertifikasi CEH. Nah ini penting banget teman-teman. Ya, jadi kalau Anda mau belajar cyber security, cari nih di mana gue bisa belajar ya dan dapetin sertifikasi CEH. Kalau di networking apa? Di networking ada namanya CCNA, sertifikasi CCNA, itu yang ngeluarin Cisco, teman-teman. Katakanlah semuanya udah oke, aplikasinya udah oke, jaringannya udah oke, security-nya udah oke, masuk ke fase berikutnya. Intinya apa? Kalau sebuah perusahaan mau berjalan dengan baik, intinya apa? Perusahaan itu harus punya darah. Ya, apa yang dimaksud darah di sini? Ya, kalau di tubuh manusia kita sebutnya darah. Kalau di dunia bisnis, perusahaan mau berjalan, dia butuh apa? Cash flow, teman-teman. Ya, jadi dia butuh cash flow yang baik. Kalau kita ngomong soal cash flow, pasti ujung-ujungnya apa? Gimana dia memasarkan produknya dia, setuju ya? Nah, makanya di sini di dunia yang serba digital ada spesialisasi keempat yang disebut sebagai digital marketing. Ya, kenapa digital marketing ini penting banget? Nah, jadi gini teman-teman, marketing konvensional dan digital marketing ya, benang merahnya sama tapi caranya berbeda. Kenapa digital marketing powerful? Saya bahas sedikit ya di sini. Jadi kalau kita pakai marketing konvensional, itu pasti ada batasan-batasannya. Contoh, kita sebar brosur. Batasan pertama apa? Mau berapa banyak brosur yang kita cetak? Oke? Batasan kedua apa? Kita mau sebarin brosur di mana? Ya, katakan kita sudah tentukan satu tempat. Tempat X misalnya. Berarti orang yang menerima informasi produk kita hanya orang yang ada di produk X tersebut. Setuju ya teman-teman ya? Oke? Nah, batasan berikutnya adalah waktu. Kalau kita sebarin brosurnya siang hari, berarti orang yang datang pagi hari dan malam hari tidak menerima informasi produk kita. Setuju ya? Nah, inilah yang membedakan dengan digital marketing. Dengan digital marketing, kita bisa jangkau market kita kapanpun dan dimanapun. Bahkan dia lagi buka apapun ya, dia lagi buka HP-nya, lagi buka smartphone-nya, lagi buka Instagram malam-malam, mungkin lagi stalkerin mantannya, dia bisa kena sama iklan kita. Nah ini keren banget teman-teman. That's why kenapa banyak perusahaan beralih ya, dan mereka cari pasti orang yang spesialis di digital marketing. Oke, nah itu spesialisasi keempat. Dan yang terakhir ada spesialisasi kelima. Katakanlah semuanya udah berjalan baik, termasuk ya proses marketingnya dan cash flow-nya udah wah luar biasa besar. Ya berarti perusahaan ini akan berkembang. Dia akan semakin besar. Dan kalau perusahaan sudah semakin besar, datanya pasti akan semakin banyak. Nah, banyak perusahaan yang begini teman-teman. Business owner-nya, dia waktu mau ambil keputusan, harusnya dia baca apa? Baca data. Setuju teman-teman ya? Nah, yang terjadi begini, perusahaan ini nggak kekurangan data. Tapi waktu si business owner ini mau baca datanya, dia bingung. Gile Jack, gue harus baca dari mana? Ini data jutaan. Kalau gue baca semua, jerenglah mata gue. Setuju ya? Oke? Nah, inilah peran seorang data scientist. Jadi gini teman-teman, data yang ada di perusahaan, kenapa kadang-kadang kita nggak bisa baca? Alasannya ada beberapa. Yang pertama, satu, kebanyakan datanya. Jadi nggak mungkin dibacain satu-satu. Ya. Yang kedua, selain datanya kebanyakan, datanya ini belum tentu semuanya kepake. Berarti datanya banyak data sampah. That's why harus difiltering. Ya. Dan kalau seandainya katakanlah datanya bagus semua, tetap datanya kebanyakan, nggak ngerti bacanya gimana. Nah, tugas dari seorang data scientist adalah merubah data yang ada menjadi informasi yang bisa digunakan sebagai insight dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi sentral banget peran dari seorang data scientist. Sentral banget. Nah, makanya biasanya data scientist ini gajinya tinggi, teman-teman. Nah, jadi itu kurang lebih ada 5 spesialisasi yang Anda udah tahu nih. Hari ini Anda udah belajar 5 spesialisasi ini, ternyata semua perusahaan pasti butuh. Ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau memperdalam bidang IT, yuk kalian coba explore dong. Ya, 5 spesialisasi ini dan kira-kira kalian passionnya di mana. Terakhir, saya punya pesan gini, ya, jangan ikut-ikutan orang. Jangan teman kalian, mungkin teman Anda mendalami satu bidang tertentu, mendalami satu spesialisasi tertentu, ya. Terus Anda lihat nih, wah temen gua ikut nih, ya.
temen gue mendalami spesialisasi di bidang data scientist. Padahal sebenarnya Anda nggak passion di bidang data scientist. Anda jangan ikutin. Kenapa? Nah, jadi gini teman-teman. Kenapa selalu saya sarankan Anda ikutin sesuai passion Anda? Karena kalau Anda ikutin sesuai passion Anda akan explore tanpa Anda disuruh. Ya, kalau Anda explore terus-menerus, ya, tanpa Anda disuruh, secara otomatis Anda akan semakin terlatih. Kalau semakin terlatih, Anda otomatis semakin cepat menuju ke level expert. Nah, ketika Anda sudah expert, saat itulah Anda akan dipakai oleh perusahaan besar. Oke, mungkin sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe link di bawah ini ya. Oke, selain itu, kalau Anda punya pertanyaan atau mungkin Anda sudah tertarik di bidang IT tertentu, tapi Anda mau tanya harus mulai dari mana dan lain-lain, Anda mengalami kendala apapun, boleh komen di video ini. Oke, sekian dari saya. Sampai berjumpa di konten berikutnya. Bye-bye.